Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Hari ini kita akan belajar mengenai yoga asana, begitu yang sebelumnya memang sudah kita pelajari apa sih itu asana. Kita sedikit review juga untuk asana itu apa, begitu. Asana itu artinya sikap duduk yang kuat dan menyenangkan, teratur dan disiplin seperti silasana, padmasana, brajasana, dan sukhasana. Kemudian sikap badan yang nyaman dan mantap yang merupakan persiapan fisik dalam membantu konsentrasi pikiran. Inilah yang kemudian melahirkan berbagai bentuk gerakan tubuh yang dikenal dengan istilah yoga asana. Nah, yoga asana kebetulan di sini kita kelompokkan menjadi standing asana, kneeling asana, kemudian sitting asana dan lying asana. Walaupun memang ada beberapa ini yoga asana ini yang mengelompokkan bukan nama seperti ini, ada juga yang mengelompokkan dia yang restoratif, kemudian gerakan flow seperti itu ada. Cuman di sini kita ajarkan sedikit yang gerakan-gerakan seperti standing asana, kneeling asana, sitting asana dan juga lying asana. Nah, ini standing asana, apa saja sih standing asana gitu ya. Ini kita buka satu-satu. Standing asana ini dia secara garis besar gitu ya, bermanfaat untuk melatih keseimbangan dan membantu meregangkan bagian tubuh seperti bahu, kemudian perut, dan juga dada serta pinggul yang nanti akhirnya kalau kita aplikasikan di asuhan-asuhan itu nanti akan ada manfaat tersendiri dari mungkin dari pada saat kehamilan atau pada saat nifas atau pada saat persalinan. Nah, kemudian contoh gerakan dari standing asana ini ada mountain pose atau tadasana begitu ya. Jadi di sini stand up tall, kemudian and allow your shoulder to drop back, kemudian feel ground as your crown stretch toward the sky, kemudian take a deep breath, kemudian reach your arm up to sky, hold for a couple of breath. Jadi ini langsung kita contohkan gitu ya. Jadi duduk sejajar gitu ya. Ada sana, kemudian duduk sejajar. Ini akan saya putarkan videonya. Saya. Oke, coba kita exit dulu, kita keluar ya. So, coba. Oke, kita putarkan di sini Tadasana. Nah, ini gerakan Tadasana. Oke, good. Nah, stand up tall. Kemudian ini seperti ini. Ini adalah Tadasana. Oke, kita putar lagi. Take a deep breath. Jadi, inhale, tarik nafas dalam pada saat dia mengangkat tangan. Nah, kemudian exhale, turunkan tangan. Begitu. Ini disebut dengan gerakan mountain pose atau Tadasana. Nah, kemudian di sini ada forward fold atau uttanasana gitu ya. Manfaatnya di sini meningkatkan kelenturan pada paha belakang dan tulang belakang, kemudian menenangkan dan mendinginkan pikiran, kemudian memperbaiki pencernaan serta meredakan masalah-masalah pencernaan seperti sembelit. Uttanasana seperti ini contohnya. Oke. Uttanasana. Kita putar lagi. Oke, kemudian kita ke warrior one atau Virabhadasana. Ini ya, Virabhadasana. Ini contohnya. Oke. Ini sebenarnya bisa seperti ini. Ini Virabhadasana ini posisinya seperti ini dan ini variasinya bisa dengan seperti ini. Nah, oke. Lanjut. Di sini ada Warrior 2 atau Virabhadasana 2. Di sini sama seperti ini. Nah, oke. Jadi dari Warrior 1, Warrior Warrior 1 tadi, nah kemudian dibalik nih.
Ini hadap ke depan. Jadi hadapnya, nah, jadi muka ini, muka masih tetap menghadap ke sana, hanya saja ya ini pergelangan kakinya itu jadi menghadap ke depan atau ke pintu, ke depan begitu ya. Nah, ini bisa digerak. Nah, ini kan berputar. Kemudian ini menekuk seperti ini. Ya, tumpuan tubuh berada di sini, bukan di sini. Oke, ini dari Virabhadasana 1, ini menjadi Virabhadasana 2 atau Warrior 2. Oke, lanjut. Di sini Virabhadasana 3, Warrior 3. Ini, oke. Nah, ini kalau misalnya mampu. Kalau nggak mampu ya jangan dipaksa. Ini Warrior 3. Atau Virabhadasana 3. Seperti ini gerakannya. Oke. Oke, kita sudah belajar ya dari Warrior 1, Warrior 2, Warrior 3. Next, kita ada Viparita, Virabhadasana, Viparita, Virabhadasana atau Peaceful Warrior. Ini ada sini gerakannya. Nah, ini adalah masuk ke gerakan-gerakan restoratif gitu, sehingga kalau untuk ibu hamil itu memang disarankan tidak boleh memutar seperti ini. Putar. Ataupun kalau misalnya mau memutar, jangan. Jadi prinsipnya kalau untuk hamil, bisa akan kita pelajari begitu ya. Kalau untuk wanita hamil itu prinsipnya tidak boleh memutar badan. Begitu. Oke. Ini peaceful warrior. Oke, sekarang kita masuk ke triangle pose atau Utthita Trikonasana. Trikonasana. Ini adalah Trikonasana. Ini. Nah, ini nanti harus dibalik. Sisi sebelah kanan sudah, nanti harus di sisi sebelah kiri. Ini adalah Utthita atau Trikonasana. Saya putar lagi. Nah, dia melihat ke atas atau toward the sky. Lanjut, kita masuk ke Parivra Trikonasana. Ini, terus kemudian kita masuk ke, ini adalah Asta Chandrasana, begitu ya. Seperti ini. Nah, Asta Chandrasana. Oke, lanjut. Ini, ini kaktus arm variation. Jadi ada variasi-variasi tertentu gitu ya, yang bentuknya seperti kaktus. Ini dari Asta Chandrasana ditambah dengan kaktus arm variation. Nah, ini untuk back end juga oke nih di sini ya. Oke. Nah, ini tripos. Tripos gerakannya seperti ini. Nah, tripos. Ini kalau misalnya memang tidak bisa atau tidak kuat, kaki bisa ditaruh dulu di sini atau di sini di betis. Jadi di sini tempelkan di sini atau di betis atau di paha. Tidak boleh di area sini. Ini adalah tripos. Jadi inti dari stabilisasi atau standing itu dia untuk stabilisasi atau untuk keseimbangan tubuh. Ini malasana atau yoga squat ini
Ini berfungsi untuk kalau pada kehamilan itu bisa untuk menurunkan kepala. Ini malasana. Oke, kita ulang. Oke. Oke, sekarang kita masuk ke chair pose atau Utkatasana. Chair pose, chair pose. Nah, ini seperti kita duduk di kursi. Cuman ingat, tumpuan tidak boleh ada di sini, tapi tumpuan badan itu ada di sini. Nah, gitu. Oke, kita ulang chair pose. Nah, oke, good. Lanjut, kita masuk ke Eka pada Utkanasana. Jadi ini variasi dari apa? Dari child pose. Nah, ini bisa dipakai pada saat postpartum itu untuk mengencangkan perineum, juga memperkuat ini paha bagian dalam. Ini ada dancer pose atau Natarajasana. Oke. Sudah selesai untuk yang untuk yang standing begitu ya. Jadi inti dari semua standing itu dia adalah ini tadi, melatih keseimbangan dan membantu meregangkan bagian tubuh seperti bahu, parut, dada, dan juga pinggul. Itu adalah fungsi dari standing atau dari apa namanya banyak gerakan standing ini tadi. Nah, kita sekarang masuk ke tahapan keneling atau asanas, begitu. Asanas keneling gitu ya, keneling asanas. Itu ini contoh kita bisa ke table pose seperti ini atau Barmanasana. Ini adalah masuk ke dalam posisi keneling. Nah, ini ada balancing table pose ini seperti ini. Jadi dari table pose seperti ini kemudian diangkat tangan yang ini dan kaki yang ini. Jadi kaki dan tangan yang saling berlawanan diangkat. Nah, ini juga apa namanya membantu keseimbangan tubuh. Ini menjaga keseimbangan dan melatih otot perut yang penting untuk persalinan. Ini seperti ini ya caranya. Balancing jadi dari posisi table pose terlebih dahulu. Table pose di sini lurus seperti ini, jadi seperti nampan kalau dikasih air itu dia tidak tumpah. Kemudian diangkat nih yang sisi sebelah sini dan kaki yang sebelah sana. Jadi kalau dilihat ini dia akan apa namanya berlawanan gitu ya. Jadi semisal ini tangan kanan yang diangkat adalah tangan kiri. Ini berfungsi untuk melatih otot perut yang penting untuk persalinan. Kemudian ini ada tabletop pose. Ini membantu meluruskan tulang belakang. Ini memang agak susah kalau kalau untuk ibu hamil begitu. Jadi mungkin kalau ibu hamilnya sebelum-sebelumnya sudah melakukan yoga, kemudian dia pada saat hamil melakukan ini, it's okay. Cuman kalau misalnya Anda, ini pose ini agak-agak susah gitu ya. Pun kita tidak hamil pun agak susah juga melakukan ini kalau tidak terbiasa melakukan yoga. Ini adalah table top pose. Kemudian ada Cat and Co. Nah, di sini fungsinya adalah mengembangkan fleksibilitas di tulang belakang dan merupakan salah satu yang sering direkomendasikan untuk nyeri punggung atau nyeri back pain atau ketidaknyamanan pada ibu hamil dia yang TM 3 itu biasanya keluhannya adalah nyeri punggung. Nah, ini meregangkan tulang belakang dan meredakan ketegangan pada punggung. Selain itu, gerakan Catco ini dapat membantu janin berpindah dalam posisi yang optimal untuk melahirkan. Kepala di bawah dekat jalan lahir. Atau kalau misalnya sungsang juga bisa nih digunakan Catco ini. Begitu. Nah, ini gerakan ini bahkan digunakan pula untuk mengubah posisi bayi sungsang di akhir kehamilan. Nah, ini Cat and Co. Gitu. Tarik nafas, buang nafas.
Gitu. Ini posisi cat and co. Dari table pose juga, jadi cat and co gentle flow between two pose and warm the body, bring flexibility to the spine and stretching back torso and neck well, stimulating and stretching the abdominal organ. Ini jadi pada saat dia posisi apa namanya cat, dia melengkung seperti ini. Kalau ko itu mau gitu, dia eh, mengangkat dagu. Kemudian kalau dia yang cat itu dia melengkungkan seperti ini. Kemudian dagu ini dia mendekat ke dada dan melihat ke arah pusat. Gitu. Jadi posisi table pose, kemudian kedua paha dibuka selebar panggul, kemudian luruskan batang tubuh, kemudian posisikan tangan ini sejajar dengan eh, bahu di sini, sejajar dengan bahu, kemudian posisikan table pose, kemudian kita mencoba untuk cat dulu, kemudian setelah cat, kemudian exhale, itu dia go, begitu, cat and go. Nah, ini posisi dia yang ada muka kasvanasan gitu ya, atau dia downward dog gitu. Ini seperti ini. Jadi dari posisi table pose tadi, kemudian dia diangkat seperti ini. Ini lurus, begini. Ini manfaatnya untuk meregangkan tubuh bagian bawah, memperkuat tubuh bagian atas, kemudian memperbaiki postur tubuh, meningkatkan sirkulasi darah, dan melatih otot kaki. Begitu ya, ini downward dog seperti ini. Ini posisi Adho Virasan atau child pose ini. Ini kalau ibu hamil di sininya harus terbuka seperti itu. Kemudian ini bisa diluruskan ke sana. Ini memberikan istirahat bagi tubuh selama sesi yoga. Pose ini juga dapat meregangkan pinggul dan paha secara lembut, mampu membuka bahu dan dada Anda serta mampu memperkuat tulang belakang Anda. Ini adalah posisi child pose, bisa juga digunakan untuk relaksasi apabila pada saat menstruasi begitu ya. Ini bisa di child pose-kan begitu. Dari menstruasi ini bisa dengan fase meregangkan seperti ini. Ini low lunge. Ini atau Anjani Yasana, ini manfaatnya bisa meregangkan otot tegang di kaki, terutama bagian paha. Gerakan ini juga termasuk terapi yang bisa digunakan bagi penderita gangguan pencernaan dan juga linu panggul. Seperti ini bentuknya. Ini angkat ke atas, kemudian seperti ini. Ini diletakkan semuanya. Oke, lanjut kita ke prenatal caturangga. Ini bisa seperti ini. Oke, sekarang kita masuk ke sitting atau asanas gitu ya. Sitting asanas ini diantaranya gerakannya itu ada Badakonasana begitu. Badakonasana ini dia adalah pose kupu-kupu atau Badakonasana yang dilakukan dengan duduk, kemudian bersila, pegang kedua ujung kaki, kemudian dengan tangan dan tekan kedua paha sedekat mungkin dengan tanah. Ini. Jadi didekatkan seperti ini. Pada konasana ini bisa juga apa namanya dikombinasi dengan butterfly. Jadi bisa kita kepakkan sayap kanan kirinya. Bisa kita kepakkan sayap kanan kirinya. Nah, ini bisa kita kepak-kepakkan sayap kanan kiri ini. Ini kita kepak-kepakkan, ini namanya butterfly pose begitu. Nah, pose yang satu ini juga penting untuk para pemula, meregangkan otot-otot bagian paha, kaki, pinggul, dan selangkangan. Badakonasana ini cocok untuk Anda yang sering duduk lama dengan kaki rapat. Kemudian posisi ini juga mampu mengatasi masalah postur tubuh dan nyeri pada punggung Anda. Terus kemudian ini ada Dandasana. Dandasana ini the staff pose atau dia duduk seperti ini. Ini kalau misalnya dia ibu hamil bisa diberikan balok di sini. Ini dan dasana ini dia fungsinya mampu meregangkan paha belakang atau hamstring dan bagian betis. Hamstring dan betis. Ini bisa membuat tulang belakang, paha belakang, dan betis yang kuat untuk digunakan waktu berlari. Nah, pose yoga duduk ini pun mampu memperbaiki postur tubuh dan dasana ini juga bisa mengurangi rasa nyeri pada panggul. Ini posisi Padmasana.
seperti ini. Gerakan yang satu ini memang cukup sulit dilakukan, yakni dengan duduk bersila. Apalagi kalau semisalnya agak gemuk seperti saya begitu ya. Nah ini, namun kedua telapak kaki ini disilangkan ke atas, kemudian kedua tangan berada di ujung lutut, layaknya orang bermeditasi. Kemudian gerakan ini disebut juga lotus pose. Nah, ini membantu pencernaan, menguatkan tulang belakang, serta meningkatkan ketenangan pikiran dan suasana hati. Dengan mempraktikkan Padmasana, itu akan membantu mengurangi kecemasan dan juga mengurangi depresi. Ini ada Gomukhasana seperti ini. Ini manfaatnya memperbaiki sirkulasi darah di lutut dan memperbaiki kaki. Kemudian selain itu pose ini juga sangat bermanfaat untuk sendi, siku, bahu, jari, leher, tulang belakang dan pinggul. Jadi Gomukhasana ini seperti apa namanya mulut mulut sapi begitu ya. Ini disatukan. Nah, ini tangannya ini untuk variasi. Tangannya bisa seperti ini atau bisa seperti ini. Itu adalah variasi begitu. Ini Gomukhasana. Yang terpenting adalah posisinya seperti ini. Nah, ini kalau semisalnya pada nifas itu dia berfungsi untuk yaitu tadi mengencangkan otot bagian panggul. Ini adalah variasinya tangannya seperti ini atau seperti ini. Ingat, kalau seperti ini harus bergantian gitu ya, kanan dan kiri. Ini kita masuk ke virasan. Virasan itu seperti ini, manfaat terhindar dari cedera, menghilangkan ketidaknyamanan yang terjadi pada tubuh, serta membantu untuk merasakan hangat dan juga nyaman. Ini bisa diganjel seperti ini. Nah, ini posisi kakinya seperti ini. Ini lurus, ini kesanakan. Ini pakai balok. Nah, ini Upavitsa Konasana seperti ini. Ini bisa seperti ini. Kemudian bisa seperti ini tangannya, bisa seperti ini tangannya, bisa seperti ini tangannya. Variasi saja sebisanya karena yoga itu tidak memaksa. Ini namanya Upavitsa Konasana. Manfaatnya adalah gerakan yang saat ini sangat efektif untuk mengurangi sakit pinggang dan menyiapkan panggul menjelang proses kelahiran. Kalau nggak bisa seperti ini ya seperti ini, nggak bisa seperti ini ya seperti ini gitu. Itu ya, jadi tidak perlu dipaksakan tergantung dari kondisi tubuh dan nyaman bagi tubuh. Oke, kita masuk ke laying. Laying di sini ada Viparita Karani seperti ini posisinya Viparita Karani. Ini ada Savasana, jadi biasanya setelah tertidur begitu ya. Apa namanya setelah latihan itu kita coba tidurkan kemudian kita beri afirmasi ini savasana atau fase relaksasi. Ini ada anantasana seperti ini juga. Ini harus kanan dan kiri. Ini ada sutta matsyendrasana, tidurkan seperti ini di ini seperti ini juga bisa untuk kalau misalnya ketubannya dia itu sudah pecah gitu ya dia bisa posisi ini. Nah ini oke, referensi yang saya gunakan ada ini. Ibu Puji, Sehat, kemudian dari apa namanya internet, ada buku-buku yoga, Swananda Yosi, Dr. Yosi Swananda. Ini semua yang saya gunakan untuk mengajar yoga pada pagi hari ini. Oke, terima kasih. Kita akhiri pertemuan pada sore hari ini. Terima kasih. Dari Taufiq Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.